Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, hari ini atau sore ini saya dan Pak Anam menyampaikan beberapa update terkait dengan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM kepada beberapa pihak terkait dengan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Jadi sore ini, pagi sampai sore hari ini Komnas HAM memeriksa 3 pihak, gitu. Meminta keterangan 3 pihak. Yang pertama adalah PT Liga Indonesia Baru, terus kemudian Match Commissioner, dan juga dari Mabes Polri, dari ASOP Mabes Polri yang menandatangani perjanjian kerjasama antara PSSI dengan kepolisian. Itu 3 pihak yang ada. Jadi nanti saya akan menyampaikan poin-poin dari permintaan keterangan dengan PT LIP dan nanti akan diteruskan Pak Anam yang kaitannya dengan Match Commissioner dan dari kepolisian. Jadi pokok-pokok poin yang digali dari PT LIP adalah seputar mandat dan kewenangan PT LIP. Misalnya sejarah berdirinya seperti apa. Ini kan PT LIP ini kan perseroan terbatas. Sahamnya siapa yang punya, terus share-nya berapa segala macam itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tata kelola hubungan antara PSSI dengan PT LIP, begitu. Terus yang berikutnya ini terkait dengan jalannya pertandingan. Ini kan ada jadwal, begitu, jadwal yang sudah disusun matang. Bagaimana kemudian komunikasi sehingga ketika ada permintaan dari kepolisian untuk mengubah jadwal dari rencana tanggal 20 jam 20 itu jadi 15.30 dan kembali lagi ke jam 20. Itu kami tanyakan juga alur komunikasinya. Artinya alur komunikasi antara broadcaster, terus kemudian PT LIP dan Panpel. Itu kami tanyakan. Selain itu juga bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT LIP terkait kelayakan stadion sebagai venue untuk pertandingan yang super big match gitulah, seperti Persebaya Arema kemarin. Dan tadi juga dijelaskan bahwa verifikasi terakhir itu tahun 2020, tapi sebelum pertandingan itu ada supervisi. Mereka menyampaikan bahwa memang ada supervisi. Terus terakhir ya soal komunikasi antar pihak, begitu, termasuk juga siapa yang bertanggung jawab menentukan atau memutuskan soal jam pertandingan pada saat-saat akhir ketika sudah ada rekomendasi kepolisian, terus kemudian ada broadcaster dan juga kewenangan dari PT LIP. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan terkait dengan pokok-pokok keterangan permintaan keterangan dengan PT Liga Indonesia Baru. Silakan Pak Anam kalau mau menambahkan soal dengan Match Commissioner dan polisi. Ya, terima kasih Pak Bika. Menambahkan aja, kalau yang dengan kepolisian kita memang fokus soal PKS. Jadi perjanjian kerja bersama antara PSSI dan kepolisian. Yang poin pokoknya adalah satu, yang menginisiasi PKS itu adalah SPSI. Sorry. Hari ini udah berapa kali ya? Ini menunjukkan alumni ini Kepala Divisi Buruh YLBHI. Ya, PSSI.
Nah, itu inisiatif pertama PKS itu adalah inisiatornya adalah PSSI. Yang kedua, aturan-aturan itu kita pertajam. Apakah aturan-aturan itu disesuaikan dengan aturan FIFA, aturan PSSI sendiri atau bagaimana? Nah, pada prosesnya ternyata memang ya seperti yang bisa kita baca bersama-sama, PKS-nya kayak apa, sehingga memungkinkan ya itu walaupun ini inisiatifnya PSSI ya itu memungkinkan perangkat-perangkat yang dilarang oleh FIFA masuk dalam stadion dalam pertandingan sepak bola, termasuk soal gas air mata dan sebagainya itu. Nah, apakah ada perdebatan sengit soal apa yang boleh dan tidak boleh dalam kerangka aturan FIFA maupun aturan PSSI? Ya ternyata tidak ada perdebatan. Jadi memang substansinya kita bisa baca bersama-sama karena penting bagi kami untuk melihat pengamanan, resiko dan sebagainya. Akar soalnya adalah bagaimana menunjukkan di PKS itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal Matchcom. Ya, Matchcom itu 2 hari sebelum hari H itu sudah ada di Malang. Nah, itu kita dalami apa yang dilakukan, bagaimana mekanismenya, bagaimana juga pertanggungjawaban, laporan dan sebagainya. Nah, salah satu yang penting di sini yang kita dapatkan tadi, di samping memverifikasi beberapa keterangan dari pihak yang lain, baik pihak PSSI sendiri, pihak LIB sendiri, ya, terus tadi kita konfirmasi juga kepada Matchcom, itu soal bagaimana struktur dan pertanggungjawaban laporan. Nah, itu yang penting. Yang kedua juga kita dalami soal bagaimana dia melihat ketika hari hanya ketika berlangsung. Nah, ketika berlangsung, ya dia lihat kok memang ada teman-teman kepolisian, teman-teman pengamanan yang memang bahwa benda-benda yang dalam aturan PSSI, security and safety-nya, itu memang dilarang. Pertanyaannya, kenapa kok nggak dilaporkan? Dia juga bingung, karena perangkatnya nggak ada untuk pelaporan itu. Jadi problemnya memang struktural dan mendasar. Nah, itu yang kita dalami sekali di Matchcom. Jadi di kepolisian kayak begitu tadi, soal struktur, siapa yang punya inisiatif, bagaimana itu sampai terjadi isinya PKS kayak begitu, apakah ada perdebatan alot ataukah tidak, apakah memang ada strict soal aturan FIFA ataukah tidak, walaupun di situ salah satu konsiderannya FIFA, PSSI, apakah itu digunakan dan sebagainya, apakah ada penjelasan detail dan mendalam soal itu. Nah, ternyata tidak ada. Begitu. Cukup ya? Bagi teman-teman kepolisian menjelaskan bahwa kebutuhan untuk keterlibatan di PKS itu di beberapa layer. Ada Intelcam, ada Reskrim, ada Brimob, ada Dalmas, bahkan ada juga Dokes. Ketika dijelaskan sumber-sumber hukumnya, runtutan dan sebagainya, pola dia bekerja dan sebagainya, ya itu tidak ada PSSI bilang, oh ini tata kelolanya begini loh, tata kelolanya begini, harusnya ini nggak boleh misalnya ya, kalau kita ikutin aturannya PSSI, oh ini nggak boleh lo pakai helm, oh ini nggak boleh lo pakai tameng, oh ini nggak boleh lo bawa gas air mata dan sebagainya, misalnya begitu. Itu nggak ada penjelasan, makanya itu masuk di sana. Padahal itu inisiatifnya dari PSSI. Kita dalami dengan cara kita mengkonfirmasi data yang kita punya, ya. Kita mengkonfirmasi dengan data yang kita punya, rekam jejak digital yang kita punya, ya, dengan yang bersangkutan langsung dengan direktur operasionalnya,
karena dia yang disebut. Terus juga kita mengkonfirmasi juga dengan data yang kita juga dapat dengan LIB secara sebagai satu entitas perusahaan. Terus juga ada penanggung jawab soal jadwal itu, penanggung jawab teknis yang berkomunikasi terus-menerus dengan pihak broadcaster. Kita punya dokumen digitalnya, kita konfrontir juga dengan kesaksian si bersangkutan tersebut dan kita cek jejak digitalnya, semakin menambah terang apa problem utama dan sumber utama terkait bisa dan tidaknya perubahan jadwal dari malam ke sore, ternyata nggak bisa, tetap harus malam. Semakin jelas dengan dokumen-dokumen itu. Terkait komunikasi yang dilakukan oleh direktur operasional PT LIB ya dengan berbagai pihak, khususnya juga dengan pihak Kapolres, ya kita dalami dan kita cek juga bukti-bukti yang ada, termasuk apa yang kami punyain, rekam jejak digital, logika komunikasi antara lip sama broadcasternya. Kami cross check itu, kita cek tanggal per tanggal cukup dalam dan semakin jelas. Kalau soal penalti memang nggak ada penalti. Itu di kontraknya yang ditunjukin oleh, dicek sama teman-teman LIB, memang nggak ada penalti. Yang kedua, yang penting adalah kami ngasih kesempatan pada LIB, kepada broadcaster untuk menjelaskan ya rekam jejak digital yang diberikan kepada kami, yang sudah kami konfirmasi kepada PT LIB dan ternyata firm. Yang ini agak berbeda kan dengan keterangan yang kemarin disampaikan kepada kami. Kita kasih kesempatan sampai minggu ini. Kami butuh penjelasannya. Soal penjadwalan, latar belakang penjadwalan. Karena itu bagi kami sangat penting. Kenapa sangat penting? Antara keterangan sama dokumen yang diberikan kepada kami berbeda. Dan ternyata dokumen yang diberikan kepada kami konfirmasi kepada PT LIB, ternyata dokumen itu benar. Oleh karenanya kami kasih kesempatan untuk menjelaskan dokumen tersebut, ya, terkait background dan latar belakang. Ya, latar belakang kenapa kok nggak bisa berubah jamnya? Karena ini salah satu problem kunci dalam peristiwa Kanjuruhan. Sampai minggu ini. Yang pasti kami punya dokumen itu, ya, dokumen itu yang diberikan oleh broadcaster, kami konfirmasi kepada PT LIB, ternyata benar dokumennya, tapi persoalannya adalah dokumen tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan langsung oleh broadcaster terhadap kami. Makanya kami kasih kesempatan dalam minggu ini agar bisa memberikan penjelasan terhadap dokumen itu agar terangnya peristiwa. Kenapa? Ini jadi kunci, sekali lagi ini jadi kunci, ya, salah satu pilar penting dalam melihat peristiwa Kanjuruhan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Oke, cukup ya? Ada dokumen digital. Pak, ini kan katanya benda-benda yang dilarang itu ada dalam aturan PSSI di kesepakatannya, Pak. Yang benda-benda atau yang Medcom bilang ada benda-benda itu dilihat, ada kayak tameng, gas air mata gitu kan. Itu kan katanya tercantum di aturan PSSI tadi Bapak bilang. Nah, berarti kan secara tertulis berarti kepolisian pun mengetahui itu. Enggak. Enggak, malah Medcomnya sendiri juga enggak terlalu paham soal begituan.
Jadi memang problemnya sangat mendasar. Makanya momentum tragedi kemanusiaan Kanjuruhan harus menjadi momentum yang sangat mendasar ya soal tata kelola sepak bola kita dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aku bantu ngasih pertanyaan boleh? Polri, itu kan tadi Tanam kan bilang nggak ada arahan dari PSSI sendiri soal keamanan harus kayak gimana. Berarti artinya itu PSSI menyerahkan sepenuhnya soal standar keamanan, entah itu Polri mau bawa apa itu ke Polri seluruhnya. Ini bukan soal menyerahkan sepenuhnya ataukah tidak, harusnya sebagai orang yang menjaga marwahnya statuta FIFA, aturan PSSI sendiri, ya itu yang menjadi pedoman. Apalagi ini inisiatifnya adalah inisiatif dari PSSI. Sampai sore ini kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Jadi sampai saat ini Komnas HAM belum menerima pemberitahuan pembatalan ekshumasi Resmi. resmi. Karena keterlibatan kami ke sana juga resmi. Oh pasti. Dalam laporannya siapa? Yang menyampaikan siapa? Oh nanti aja kalau begitu di laporan akhir kami. Sudah kayaknya ya. Oke ya. Pertandingan apa? Jadi gini, ya. Semalam memang ada fun football antara PSSI dengan FIFA. Saya kira komentarnya begini, kita masih berduka atas meninggalnya 133 korban, supporter dan ratusan yang lain dirawat. Saya kira itu, mari kita bersama-sama gitu ya, menghormati para korban, baik yang luka-luka maupun yang meninggal. Saya kira itu aja ya. Jadi begini, ya Pak Anam malam ini akan ke Malang lagi untuk tadi ekshumasi itu, karena sampai saat ini belum ada pembatalan. Yang lain juga tentu saja meminta keterangan para pihak, termasuk juga mengkonfrontir keterangan-keterangan yang kita dapat dari PSSI, dari LIP, dari Medscom, dari polisi, artinya Mabes, kepada pihak-pihak yang ada di Malang, karena ada hal-hal yang teknis sifatnya, teknis pertandingan. Itu yang akan dilakukan besok. Yang lainnya adalah Komnas HAM juga akan mempelajari, ini sedang mempelajari kaitannya aturan-aturan FIFA yang terkait soal hak asasi manusia. Ini penting, karena ini akan juga menyandingkan bagaimana statuta FIFA dan aturan-aturan terkait hak asasi manusia maupun juga statuta PSSI. Bagaimana menempatkan hak asasi manusia dalam konteks pengelolaan persepak bolaan Indonesia. Itu yang nanti setelah itu kemudian kami nyusun laporan. Begitu ya? Saya kira jelas ya? Oke, terima kasih. 1 menit ini penting. Penting. Mumpung ingat, ini harapan ini. Ada komitmen dari Pak Presiden Jokowi untuk membangun kembali Stadion Kanjuruhan. Kami berharap stadion itu adalah mencerminkan satu spirit perubahan yang bergerak dari harapan korban, harapan semua supporter dan insan sepak bola secara keseluruhan. Jadi desainnya
jangan desain biasa. Desain yang mencerminkan semua harapan. Harapan korban, ya, harapan para supporter, harapan pemain dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata sebagai satu gedung untuk perhelatan olahraga, tapi sebagai satu gedung yang mencerminkan spirit perubahan, spirit dari para korban, dan spirit dari semua doa-doa agar sepak bola kita menjadi lebih baik. Desainnya harus begitu. Jadi tidak semata-mata fungsional untuk olahraga. Terima kasih.